pernah dengar nggak istilah blink first? Di dunia diplomasi dan politik global, ini seringkali dipakai buat ngegambari siapa yang pertama kali ngalah dalam sebuah konfrontasi. Kayak dua orang yang lagi tatap-tatapan dan yang pertama ngedip dianggap kalah. Nah, kalau kita bandingkan antara hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok versus Indonesia, istilah ini jadi makin menarik, guys. Karena sikap Amerika ternyata bisa beda banget tergantung lawan bicaranya. Dengan Tiongkok yang secara ekonomi itu raksasa banget, punya pengaruh global dan jadi pusat rantai pasok dunia, Amerika itu cenderung hati-hati dan justru melunak, padahal ya pernah pasang tarif yang gak masuk akal belas, teman-teman. Bahkan bisa dibilang seringkali Amerika yang ngedip duluan, atau minimal mereka mikir ribuan kali sebelum eskalasi. Dan gak heran sih, karena semua keputusan mereka harus ngitung dampak ekonomi dalam negeri juga. Contoh paling barunya di kuartal awal 2025, ekonomi Amerika dilaporkan kontraksi 0,3%. Nah, di kondisi kayak gini, itu tentu saja bikin mereka mikir keras sebelum ribut sama Tiongkok. Tapi begitu berhadapan-hadapan dengan Indonesia, nada dan gesturnya beda 180 derajat, teman-teman. Lebih tegas, bahkan cenderung galang. Jadi pertanyaan pentingnya, kenapa sikap Amerika itu bisa beda sejauh ini? Apa cuma karena Tiongkok itu lebih kuat secara ekonominya? Atau karena mereka nganggap Indonesia itu kurang siap, nggak punya strategi, dan terlalu bergantung pada goodwill? Padahal Indonesia kan juga punya pasar domestik yang besar dan sumber daya alam yang melimpah. Tapi kenapa kesannya kita diperlakukan kayak junior yang bisa ditekan kapan aja? Jadi intinya sih, jangan skip video ini karena gue bakal ngebahas kenapa Indonesia bisa gagal nego bahkan malah makin ditekan. Dan apakah benar kita itu gak punya strategi dan asal berangkat doang yang penting amat? Jangan lupa traktir gue kopi, linknya ada di deskripsi, dan mari kita bahas. Jadi apa kabar nih delegasi Indonesia setelah pulang dari Washington? Kalau ekspektasinya pulang bawa hasil negosiasi yang oke, minimal mempertahankan tarif ekspor kayak sebelumnya lah. Kayaknya malah justru jauh dari itu sih. Yang mereka bawa pulang justru kenaikan dari 32% pas berangkat jadi 47% pas pulang. Anjay. Dan ini bukan cuma angka, ini bisa bikin pelaku ekspor Indonesia megap-megap, teman-teman. Tapi yang lebih nyesek lagi, ada juga cerita soal pernyataan kasar dari pihak Amerika itu sendiri yang nyebut negara-negara berkembang itu sebagai leader ass. Wah, gila sih. Serius, ini bukan sekedar gaya komunikasi yang belak-belakan, tapi bisa dipandang sebagai bentuk penghinaan juga menurut gua. Yang bikin publik makin bingung, setelah semua itu, delegasi Indonesia itu justru malah adem ayem. Minimal ya penjelasan kayak atau konferensi pers yang detail kayak. Jadi orang kan nggak bertanya-tanya gitu, ini strategi untuk meredam kegaduhan atau justru karena emang mereka nggak siap jawab pertanyaan-pertanyaan soal hasil yang mengecewakan. Dalam diplomasi modern, keterbukaan itu menurut gue penting. Kalau hasilnya nggak sesuai target, mending ya jujur aja, kasih tahu tantangannya di lapangan dan jelasin langkah berikutnya itu apa, daripada cuma diam aja kan. Tentu saja itu ngebikin masyarakat jadi berasumsi sendiri gitu ya kan. Dan yang lebih penting, ini semua nunjukin satu hal, yaitu dekatan kita yang terlalu naif, terlalu percaya bahwa hubungan baik itu bisa menyelesaikan semuanya. Padahal negosiasi internasional itu kayak main catur, itu harus punya strategi, analisa kekuatan lawan, dan mental tahan banting. Ya secara kan negara kita negara silaturahmi ya kan, biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Kalau kita lihat gaya delegasi Indonesia waktu negosiasi, bisa dibilang sopan banget, rapi. Presentasinya pakai grafik, semangat kerjasama, semua itu menurut gue juga ideal. Tapi masalahnya, dunia nyata itu nggak selalu ramah sama idealisme. Meja perundingan itu bukan panggung pidato Hari Pancasila. Kadang bisa jadi itu justru menjadi meja jagal. Apalagi kalau pihak lawan udah punya keputusan sebelum perundingan itu dimulai. Ketika tarif diumumin sebelum negosiasi benar-benar dimulai, itu artinya diskusinya udah gak lagi soal mencari titik temu, tapi tinggal kasih tahu keputusan sepihak. Dan jangan lupa, ini Amerika loh, negara yang kalau ngajak negosiasi itu
nggak pernah cuma demi hubungan baik atau kerjasama strategis. Pasti ya ada maunya, nggak pernah tuh netral. Kalau mereka pasang wacana lama, itu artinya nawarin sesuatu yang di belakangnya ada agenda. Kalau mereka ngasih wajah galak, itu berarti kita belum ngasih apa yang mereka mau. Dan yang mereka mau kali ini, salah satunya ya kontrol atas sistem pembayaran nasional kita, yaitu KRIS dan JPN, dan sistem keuangan digital lainnya. Dari sudut pandang mereka, keberadaan KRIS dan JPN itu ganggu dominasi Visa dan Mastercard. Jadi bisa dipastikan negosiasi dagang ini bukan soal tarif doang. Itu cuma pintu masuk buat tekan kita dari sektor yang lebih strategis. Jadi bukan sekedar soal ekspor sepatu atau baju, tapi soal siapa yang punya kontrol atas uang yang kita pakai buat belanja di warung depan rumah. Dan lucunya bisa aja kita nggak sadar gitu bahwa ternyata itu yang sebenarnya mereka incar. Delegasi kita fokusnya masih di angka tarif dan janji buat beli gandum. Sementara di belakang, Amerika udah nyiapin peta buat ngacak-acak regulasi digital kita. Nah lo pusing nggak tuh? Ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi negosiasi ini bukan sesuatu yang terjadi mendadak. Ini akumulasi dari lemahnya kesiapan strategis. Niat baik buat tenangkan suasana dengan janji beli gandum atau LPG dari Amerika itu ya oke. Tapi kalau nggak diiringi posisi tawar yang kuat, ya bisa-bisa kelihatan kayak pasah gitu, atau malah udah ngibarin bendera putih sebelum bertarung. Datang ke meja tanpa riset mendalam, tanpa analisa soal siapa lobby industri paling kuat di Amerika, siapa yang punya suara besar dalam penentuan tarif, itu bahaya loh. Kita seperti masuk ke ruang gelap tanpa senter, tanpa peta, tanpa tahu siapa yang ngatur saklar. Atau mungkin nggak ada saklarnya kali ya. Nah, kalau kata Pak Martiku, harusnya delegasi kita itu kerjasama sama think tank, akademisi, dan orang-orang yang ngerti banget soal medan ini. Harusnya mereka bawa simulasi, prediksi tekanan lawan, dan narasi yang bisa dikontrol di media internasional. Karena di dunia sekarang, perang narasi itu ya sama pentingnya lah dengan perang angka. Karena lagi-lagi negosiasi ini kan teknik, maksudnya ngomong gitu ya. Kalau kita kalah ngomong, kalah debat, ya wis. Kalau misalnya kita datang dengan netral, terus yang penting tidak tambah parah gitu aja, ya jangan ngaget kalau hasilnya justru bakal lebih parah kayak sekarang ini. Diplomasi itu bukan cuma soal peace di akhir presentasi. Diplomasi adalah tentang gimana cara kita bisa tetap tersenyum sambil nyelipin kartu di belakang tangan. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil? 1. Amerika itu bisa ngedip ke Tiongkok karena mereka tahu risikonya besar. Tapi sama Indonesia, mereka bisa pasang muka galak karena tahu kita belum siap. Kedua, diplomasi bukan soal gaya bicara manis dan presentasi PowerPoint yang indah, tapi soal struktur, strategi, informasi, dan keberanian buat pasang badan demi kepentingan nasional. Ketiga, dan ini penting banget, setiap kali Amerika ngajak ngobrol, pasti ada udang di balik bakwan, ya kan? Dan yang perlu kita ingat, mereka itu bukan lembaga sosial. Mereka dagang, cok. Mereka nggak bakal repot-repot buat duduk di meja negosiasi kalau nggak ada kepentingannya juga. Dan kita sebagai negara yang punya sumber daya, pasar, dan posisi geopolitik yang strategis, harusnya sadarlah kalau mereka datang, artinya mereka lagi pengen sesuatu dari kita. Kita juga harus mikir ulang sih cara kita bernegosiasi. Bukan cuma siapa yang kita kirim, tapi juga gimana kita mempersenjatai mereka dengan data, narasi, dan dukungan strategi yang matang. Kalau misalnya kita terus berbelas kasihan, ya jangan heran kalau kita terus-terusan jadi sasaran. Tapi kalau kita bisa duduk di meja negosiasi dengan kepala tegak, strategi matang, dan peta kekuatan lawan yang jelas, barulah bisa kita bikin mereka mikir dua kali sebelum menekan. Karena dalam dunia diplomasi, yang kuat bukan cuma yang punya otot, tapi yang tahu kapan harus ngedip dan kapan harus bikin lawan kita berkedip duluan. Dan satu lagi, opini gue ini masih bisa banget salah loh bro. Jadi apakah ini lucu atau emang ya kita belum sekuat itu? Tulis pendapat kalian, boleh saran, jawaban, ataupun perdebatan juga boleh di kolom komentar di bawah. Oke, mungkin itu aja yang pengen bahas sampai di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tentu saja gue masih menunggu head komen kalian di kolom komentar di bawah ini. Gue Vivi Ardianto, sampai jumpa di video berikutnya.